5 trik interaksi yang bisa membuat live TikTok kamu semakin ramai. Nomor 3, bisa bikin penonton kepanasan. Jadi, simak video ini sampai habis. Kunci sukses menaikkan traffic live streaming di TikTok adalah interaksi. Interaksi itu diantaranya adalah apakah penonton mau stay lebih lama di live streaming kita, apakah mereka mau berinteraksi di kolom komentar, apakah mereka mau memberikan like pada live streaming kita, apakah mereka mau mengklik keranjang kuning yang ada di live streaming kita dan men-share live streaming kita. Semakin banyak orang yang melakukan itu, maka live streaming kita akan semakin disebarluaskan oleh TikTok. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana cara membangun interaksi pada live streaming TikTok kita? Senjata interaksi yang paling kuat, teman-teman, adalah dengan membangun ketakutan dan juga keserakahan penonton. Jadi teman-teman harus mampu membangun ketakutan dan juga keserakahannya penonton. Bagaimana cara membangun ketakutan dan juga keserakahan penonton? Nomor 1, dengan memberikan benefit interaksi. Benefit interaksi ini adalah keuntungan ataupun manfaat yang kita berikan kepada penonton jika mereka mau berinteraksi pada live streaming kita. Pertanyaan paling simpel, siapa di sini coba yang nggak suka diberikan manfaat? Siapa di sini coba yang nggak suka diberikan keuntungan? Dengan memberikan benefit, manfaat, ataupun keuntungan kepada penonton, maka ini bisa memperbesar peluang interaksi di live streaming kita. Benefit interaksi ini bisa beragam. Mulai dari sekarang, teman-teman harus pikirkan manfaat apa, keuntungan apa, atau benefit apa yang bisa teman-teman berikan jika penonton mau berinteraksi di live streaming kita. Saya ambil contoh dengan memberikan benefit harga. Siapa di sini yang mau dapat harga murah? Yang mau dapat harga murah, ketik mau plus tapping-tapping layar di kolom komentar. Jika banyak yang ketik mau plus tapping-tapping layar, maka saya akan kasih harga murah. Nah, karena ada keuntungan mendapatkan harga murah, penonton jadi terdorong untuk berinteraksi. Nggak ada salahnya ini cuma ketik mau doang, siapa tahu harganya cocok sama saya. Oke deh, aku ketik mau, tek tek tek, mau. Plus tapping-tapping layar, tek cek 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 cek. Apa yang terjadi? Naik nih trafficnya ketika ada interaksi. Setelah trafficnya naik, baru kita jelaskan. Teman-teman, biasanya harga produk ini kalau kita beli di toko atau di pasar, itu bisa mencapai Rp15.000. Tapi di live streaming ini, teman-teman dapatkan dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu Rp9.500. See? Sekali lagi, benefit itu bisa beragam. Contoh lainnya, teman-teman bisa memberikan tips atau trik atau memberikan free konsultasi. Apapun itu, terserah teman-teman. Yang penting ada kata dapatnya di situ. Dapat ini, dapat itu, dapat ini, dapat itu, terserah. Nah, dengan memberikan benefit, manfaat, ataupun keuntungan bagi penonton yang mau berinteraksi, ini bisa membangun keserakahan. Dan pada akhirnya penonton bisa berebut berinteraksi di live streaming kita. Kemudian yang kedua, yaitu ikut-ikutan. Nah, kita sebagai manusia itu cenderung FOMO, fear of missing out. Takut ketinggalan, suka banget ikut-ikutan. Kalau kita cari tempat makan, biasanya kita akan cari tempat makan yang ramai. Kalau kita mau berbelanja di toko, maka kita akan cari toko yang ramai. Kalau teman kerabat kita punya barang tertentu, kita juga cenderung pengen punya barang itu. Karena manusia itu punya jiwa ikut-ikutan. Dan ini kita bisa manfaatkan untuk memancing interaksi pada live streaming kita. Ketika sudah mulai ada yang komen setelah kita memberikan benefit interaksi, maka kita bisa memprovokasi penonton lainnya menggunakan prinsip ikut-ikutan ini. Contohnya adalah misalkan udah mulai ada 1-2 orang yang komentar. Kita tinggal bilang, teman-teman lihat nih, udah mulai ada yang komentar nih. Nah, kalau bisa kita sebutkan juga nama akunnya. Lihat nih guys, Kak Dina udah komen. Teman-teman yang lain, cepatan buruan komen. Ingat ya teman-teman, jika ada 10 orang aja yang komen, maka akan saya kasih harga murah. Kak Dina udah komen, ayo buruan yang lain juga ikutan komen, ayo buruan, buruan, buruan. Nah, kemudian apa yang terjadi? Akan muncul jiwa ikut-ikutannya penonton. Ngelihat 1-2 orang ini udah mulai ada yang komen, ditambah lagi kita memprovokasi seperti tadi, maka akan timbul ketakutannya dia kalau nggak ikut-ikutan komen, takut ketinggalan. Bener? Siapa di sini yang pernah seperti itu? Berkomentar di sebuah live streaming karena ikut-ikutan. Ngelihat banyak yang komentar, teman-teman juga jadi tergerak hatinya untuk ikutan komen. Yang pernah seperti itu coba sharing di kolom komentar. Kemudian trik yang ketiga, yaitu perbandingan. Teman-teman, saya mau tanya, siapa di sini yang suka dibanding-bandingkan? Misalkan contoh teman-teman sebagai seorang istri dibanding-bandingkan suami dengan istri tetangga. Atau sebagai seorang suami, istri membanding-bandingkan suaminya dengan suami lainnya. Tentu aja, pasti nggak akan ada yang suka dibanding-bandingkan. Betul? Kalau kita dibanding-bandingkan, bisa emosi nih kita. Nah, trik ini bisa kita gunakan untuk memancing interaksi di live streaming kita. Dengan cara membanding-bandingkan. Lihat tuh guys, Kak Dina aja udah komentar. Yang lain mana? Masa nggak komen? Ada apa dengan jempolnya? Kesleo? Kuota internetnya habis? Masa nggak komen? Kak Dina aja komen. Atau contoh yang lain. Teman-teman, lihat. Udah ada yang check out. Tinggal teman-teman yang belum check out. Masa teman-teman nggak check out? Yang lain aja udah check out. Teman-teman nggak check out? Aduh, gimana? Sayang banget. Contoh.
Jadi kita membandingkan antara penonton yang udah komen dengan penonton yang belum komen. Atau penonton yang udah check out produk di keranjang kuning dengan penonton yang belum check out di keranjang kuning. Ini akan membangkitkan sisi emosional dari penonton. Karena sekali lagi, tidak ada orang yang suka dibanding-bandingkan. Kemudian yang keempat, keterbatasan. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal, senjata terbaik untuk membangun interaksi di live streaming TikTok adalah dengan membangun ketakutan dan juga keserakahan penonton. Dan cara lain untuk membangun ketakutannya penonton adalah dengan cara membatasi. Karena kita cenderung takut ketinggalan. Karena kita cenderung takut untuk tidak diikutsertakan. Kita cenderung takut untuk tidak memiliki atau mendapatkan sesuatu. Contoh penerapannya adalah seperti ini. Teman-teman, siapa di sini yang mau dapat harga murah? Yang mau dapat harga murah, ketik mau di kolom komentar plus tapping-tapping layar. Jika ada 10 orang aja yang ketik mau plus tapping-tapping layar, saya bakalan kasih harga murah. Ingat ya teman-teman, 10 orang aja. Perhatikan. 10 orang aja. Kemudian tiba-tiba udah mulai masuk nih 1-2 orang yang komen. Teman-teman, udah 2 orang yang komen. Tinggal 8 orang lagi ya yang komen ya. Tinggal 8 orang lagi yang komen, ketik mau di kolom komentar. Saya bakalan kasih harga murah. Itu dia cara membatasinya teman-teman. Apa yang terjadi? Penonton akan terprovokasi. Muncul ketakutannya, takut ketinggalan, takut nggak ikut serta. Sehingga pada akhirnya dia terdorong untuk mengetik di kolom komentar live streaming kita. Dan yang menariknya, ketika orang atau penonton mengetik di komentar live streaming kita, itu membuat dia juga jadi stay lebih lama di live streaming kita. Ini juga termasuk poin interaksi. Kemudian yang terakhir, nomor 5, interval fokus. Nah, interval fokus ini adalah tombol yang kita tekan selang beberapa waktu sekali untuk mengembalikan fokus audiens atau penonton kita. Kenapa? Karena daya fokus manusia itu terbatas. Dalam penelitian, para ahli mengatakan kemampuan fokus manusia itu hanya 15 sampai dengan 20 menitan aja. Setelah itu, kita itu gampang banget terdistraksi atau buyar fokusnya. Nah, cara untuk menjaga fokusnya audiens agar tetap berada pada live streaming kita dengan menciptakan tombol interval fokus. Saya ambil contoh, untuk teman-teman yang sering masuk di live streaming saya, pasti tahu setiap beberapa waktu sekali, misalkan 3 menit sekali atau 5 menit sekali, saya menjentikan jari seperti ini. Kemudian saya mengatakan fokus, perhatikan saya teman-teman. Saya jentikan jari seperti ini. Kemudian fokus, perhatikan saya. Nah, itu adalah tombol interval fokus yang saya lakukan, yang saya tekan setiap 3 menit atau 5 menit sekali untuk mengembalikan fokus audiens ataupun penonton. Nah, teman-teman bisa menciptakan tombol interval fokusnya sendiri, terserah bebas. Entah menekan tombol lonceng, teng 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 teng, atau mukul pentungan, tung 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 tung, mukulin mangkok, cok 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 cok, misalkan. Atau apapun, terserah. Asal jangan suara sepeda motor brong, itu nggak boleh. Jadi itu dia teman-teman semua 5 trik yang bisa membuat konten live streaming teman-teman semua bisa lebih ramai. Semoga setelah menonton konten ini, traffic penonton live streamingnya bisa semakin meningkat dan penjualan di keranjang kuning live streamingnya juga semakin banyak. Amin ya robbal alamin. Terima kasih karena sudah menonton. Jika suka silahkan beri like dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Share konten ini ke teman-teman kita yang juga mungkin membutuhkan. Follow untuk yang belum follow. Sampai ketemu pada konten berikutnya dan jangan lupa praktek.